Kesejahteraan kasih Tuhan, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga kami mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Bukalah pintu hatimu kepadanya, dan kita awali dengan penyerahan diri kita saat itu. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Kuatkan kami beraktivitas sepanjang hari ini. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita tetap kuat, semangat, terus berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, sekalipun ada badai dan gelombang menderu, tetap kuat. Dan kali ini kita dihantar sebuah nyanyian mengingatkan nangpe roga lubang atau nanggu malucang aka. Semoga berkenan di hati kita bersama-sama.
Monggo Tuhan Yesus mengeramoti, mendongani perlu kita segera di parmaran. Alai pakot ma, lapor syaumu, gimana, para sirokai. Diiring Yesus do padalanan ning ulukuta. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Renungan untuk kali ini tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekali lagi, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, bagaimana kabarnya di pagi ini? Atau di siang atau di sore atau malam, kapan saja saudara mendengar dan menyaksikan renungan ini. Saya percaya saudaraku sehat, sukacita selalu, tidak kurang apapun, sebab Bapa di surga kami cukupkan segala kebutuhan saudaraku. Jangan pernah khawatir dalam hidup ini, namun percayalah kepada Tuhan yang menjagai dan memelihara hidup saudaraku. Kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, God bless you. Tuhan memberkati saudaraku. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ Jesus. Bahagia selalu di dalam Tuhan. Molo di los debata hita hamwa kamanginang. Hipasma sahat rudi peringi pahopu sahat tuna saur matua. Saudaraku yang banyak pergumulan goncangan, sakit penyakit belum kunjung sembuh. Jangan khawatir, jangan takut, jangan menyesal, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita banyak mengalami pergumulan, ketika kita banyak mengalami cobaan, disitulah kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan yang tidak pernah khawatir, namun selalu percaya dan pengharapan bahwa Tuhan akan hadir pada waktu yang tepat, akan menguatkan, memulihkan kita dari apa yang kita alami. Amin. Saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak yang harus dijaga, diwaspadai dalam hidup ini. Bukan masalah ketakutan akan roh halus atau setan. Bukan masalah ketakutan pada maling atau pencuri malam. Atau pada orang-orang yang bertubuh kekar dan besar. Bukan juga berkisar kepada tuan atau bos pimpinan. Tapi apalagi yang harus kita waspadai, kita takuti di dalam perjalanan hidup kita. Ya, ingatlah, jangan pernah melakukan sesuatu hal
yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan jangan pernah menjadi seorang pemberontak atau seorang pecundang di hadapan Tuhan. Kita diingatkan harus selalu berlaku baik dan jujur, penuh kasih sayang terhadap sesama, tentu juga terhadap Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dalam hidupmu hanya untuk Dia, Sang Pencipta, Dia, Yesus Kristus Sang Penebus, dan Dia, Roh Kudus, Sang Penghibur kita. Dan ingat kembali, hidup ini hanyalah sementara. Apakah yang kekal yang harus kita raih? Tentu jangan hanya memikirkan di dunia ini. Dan hanya selalu memikirkan kepuasan, kesenangan, kenikmatanmu sendiri. Tapi kau lupa yang lebih penting dari itu. Ya, surat Yohanes mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anakku diserukan demikian. Waspadalah terhadap berhala. Berhala, sesuatu yang dibuat manusia, lalu disembah dan bersujud di hadapannya dan menganggap itu sebagai Tuhan. Tapi salah, benar-benar salah. Sebab Tuhan tidak pernah menginginkan ada ilah lain selain Dia. Tuhan benci pada penyembahan berhala. Setiap orang percaya harus mengklaim dirinya sebagai yang percaya hanya pada satu nama Tuhan, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita harus menghindarkan diri dari keinginan duniawi dan berhala-berhala yang kita anggap membawa kita pada ketenangan, membuat kita bahagia, bahkan membuat kita merasa tentram. Tidak demikian. Kita diingatkan bersama-sama. Ambillah waktumu, berilah jiwamu, bersujudlah hanya untuk Tuhan. Dialah yang berkati saudara, bukan yang lain-lain. Angguna julot tong, kudanggo hitam mapai Tuhan, naso Tuhan. Mapartuhatun barang-barang berharga. Mapartuhatun binatang. Mapartuhatun ulaun. Bahkan mardebatahon hebeng. Adong dopi mardebatahon si bora manang pita-pita merah atau serbuk-serbuk yang ditaruh di ambang pintu, yang menganggap itulah yang akan melindungi rumah itu. Apa ya kami? Pocahom mai dengan adong lapatan mi. Penjaga rumah kita adalah hanya Tuhan. Penjaga tubuh kita, penjaga daging kita, dengan kasih borai. Ang lapatan ni. Alay, dewa tado. Jangan berhalakan itu. Saat sekarang pun manusia sering mendewakan uang. Siga, stres bahasa. Esok keping, ay babae nun. Bahkan ngerinya, pagi siang malam, semua bertumpu mencari hebeng. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Sampai marsikor, sampai marsiak, sampai maniang mengelului. Sampai dia pun tidak bisa mengontrol dirinya. Sampai mati dia memeluk hebeng dan harta duniawi. Apa gunanya? Sekarang kita diingatkan bersama-sama. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, lalu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah, luli hamuma, tuktuhi, lenon nado. Pasti Tuhan buka jalan untuk kita. Rezeki tidak kemana. Dahulukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, sudah akan diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami selalu mendahulukan Tuhan dan kami selalu memuliakan Engkau serta menghilangkan dari tubuh kami agar kami melupakan berhala-berhala, menyingkirkan berhala-berhala di dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan.